Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Untuk pertemuan 14 ini akan kita pelajari pembahasan mengenai metode antrian terkait kasus 2 atau MMS. MMS itu adalah multiple channel model. Dikatakan multiple karena fasilitas yang digunakan lebih dari satu. Kemudian penyimbolan terhadap fasilitas ini bisa digunakan simbol S atau C. Untuk contoh, kita lihat di sini ada sebuah klinik mempunyai 2 dokter praktek umum. Ada 2 dokter praktek umum menangani pasien setiap harinya. Setiap jam rata-rata terdapat 6 pasien di klinik tersebut yang kedatangannya itu mengikuti sistem atau metode distribusi Poisson. Setiap dokter membutuhkan waktu rata-rata 15 menit untuk pemeriksaan seorang pasiennya. Pasien lainnya harus menunggu giliran untuk diperiksa sampai salah satu dokter selesai melakukan pemeriksaan. Walau bagaimanapun, pasien akan merasa tidak nyaman jika menunggu terlalu lama. Dokter yakin pasien tidak nyaman jika menunggu lebih dari 15 menit. Nah, pertanyaannya, haruskah klinik menambah 1 dokter lagi agar waktu tunggu pasien tidak lebih dari 15 menit? Diketahui model sistem antrian yang kita gunakan adalah MMS, di mana jumlah fasilitas layanan dokter disimbolkan dengan S atau bisa juga dengan C. Karena ada 2 dokter umum yang bekerja, maka nilai dari simbol S atau C tadi adalah 2. Untuk tingkat kedatangan pasien sama dengan pasien per jam. Tingkat pelayanan fasilitas sama dengan 1/15 pasien per menit. Karena satu dokter rata-rata bisa melayani 1 orang pasien sekitar 15 menit. Nah, jika diubah ke dalam jam, maka 1/15 dikalikan dengan 60. Karena 1 jam adalah 60 menit. 1/15 dikali 60 sama dengan 4 pasien per jam. Ya, kalau ini maksudnya apa? Satu dokter melayani pasien 1 orang selama 15 menit. Oke, jika dalam 1 jam, maka 1 orang dokter dapat melayani 4 pasien. Yang ketiga, rata-rata waktu tunggu pasien dapat dihitung apabila sudah diketahui nilai P0, LS, LQ, dan WS. Nah, simbol-simbol ini sudah pernah dijelaskan pada pertemuan 13. Kasus tadi untuk pertanyaan yang pertama menanyakan tentang P0. Apa itu P0? Mengulang materi yang sebelumnya, P0 itu adalah peluang tidak adanya pasien di dalam klinik. P0 berdistribusi eksponensial, maka kita gunakan rumus. Ini adalah rumus untuk distribusi eksponensial yang kita gunakan pada metode antrian ya. P0 sama dengan 1 per sigma N sama dengan 0 menuju C kurang 1. 1 per N faktorial, buka kurung lambda per mu tutup kurung pangkat N, ditambah buka kurung lambda per mu tutup kurung pangkat C per C faktorial, buka kurung 1 dikurang lambda per C dikali mu tutup kurung. Nah, P0 sama dengan 1 per 0 faktorial, karena sudah ditetapkan dari 0 ya, buka kurung, lambdanya tadi 6/4,
tutup kurung pangkat 0 ditambah 1/1 faktorial buka kurung 6/4 tutup kurung pangkat 1. Berhenti di 1, kenapa? Karena N sama dengan 0, tadi dokter yang berpraktek 2, maka ketika 2 dikurang 1, maka batas atasnya untuk sigma atau penjumlahan adalah 2 dikurang 1 sama dengan 1. Maka berhenti di 1. Kalau nanti ada, misalnya ditanyakan, C-nya atau dokter yang berpraktek seandainya 3, maka dari N sama dengan 0 sampai 3 kurang 1 sama dengan 2. Nah, untuk yang ini hanya 2 dokter yang berpraktek. Kita lanjut ya. Ditambah lambda 6/4. Saya ulangi kembali, 6 itu adalah pasien yang datang. Sementara mu adalah jumlah pasien yang bisa dilayani oleh seorang dokter dalam 1 jam. Kemudian dipangkatkan 2 per 2 faktorial buka kurung 1 dikurang 6/2 dikali 4. Tutup kurung. Ini adalah proses penyelesaiannya ya. Dalam proses penyelesaian harus teliti. Ketika 1/0 faktorial, maksudnya 0 faktorial itu adalah nilainya 1. Maka 1/1 sama dengan 1. Kemudian 6/4 bisa disederhanakan menjadi 3/2 pangkat 0. Setiap bilangan yang dipangkatkan 0 hasilnya selalu 1. Ditambah 1/1 faktorial, 1/1. Karena 1 faktorial itu sama dengan 0 faktorial, yaitu 1. Dikali 6/4 pangkat 1, dikali 3/2. Ditambah 6/4 pangkat 2, 36/16 dibagi. 2 faktorial itu maksudnya adalah 2 dikali 1. Nah, kalau nanti ada 3 faktorial sama dengan 3 dikali dengan 2 dikali dengan 1. Berturut ke bawah ya, nilainya semakin berturut mengecil ke bawah. 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 6. Kalau 3 faktorial itu sama dengan 6, maka 2 faktorial itu adalah 2 dikali 1 sama dengan 2. Buka kurung, 1 dikurang 6/8 tutup kurung, sama dengan 1 per. 1 dikali 1 hasilnya 1, 1 dikali 3/2 hasilnya 3/2, kemudian yang pembagian pecahan ini kita selesaikan 1 per 1. 36/16 per 2 buka kurung 1 dikurang 6/8 sama dengan 9/2. Nah, bisa diselesaikan sendiri ya. 1 per samakan penyebut 2. 1 ini bilangan bulat, ubah ke pecahan berpenyebut 2. Maka hasilnya 2/2. 2/2 ditambah 3/2 ditambah 9/2 sama dengan 14/2. Bagaimana membagi bilangan bulat dengan bilangan pecahan? Ubah bilangan bulat menjadi pecahan. 1/1 dibagi dengan 7/1. Kenapa jadi 7/1? 14/2 disederhanakan sama-sama dibagi 2. Sama dengan 7/1. Pecahan dibagi pecahan. 1/1 dikali 1 naik ke atas dan 7 ke bawah. 1/7. 1/1 dikali 1/7 sama dengan 1/7. Untuk pertanyaan yang kedua, jika ditanyakan rata-rata jumlah pasien, maka simbol yang kita pakai adalah LS. Sama dengan, nah ini ada rumus ya, rumus ini adalah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan nilai LS. Lambda kali mu, buka kurung lambda per mu, tutup kurung pangkat 2, per, buka kurung C kurang 1, tutup kurung faktorial, buka kurung C kali mu dikurang lambda, tutup kurung pangkat 2, dikali V0, ditambah lambda per mu. Nah, di sini kita masukkan angka lambda 6, angka mu 4, kemudian lambda per mu 6/4 pangkat 2 per buka kurung 2 dikurang 1 tutup kurung faktorial buka kurung 2 dikali 4
dikurang 6 tutup kurung pangkat 2 dikali P0 yang sebelumnya kita cari nilainya adalah 1/7 ditambah lambda per mu 6/4. Dari proses perhitungan ini, kalau diselesaikan maka akan diperoleh nilainya 3,43 pasien. Ya, bisa dicari sendiri dengan cara mengalihkan 6 kali 4 24 dikali dengan 6 pangkat 2 per 4 pangkat 2 per 2 kurang 1 faktorial itu hasilnya 1 faktorial hasilnya 1 buka kurung 2 dikali 4 dikurang 6 tutup kurung pangkat 2 sama dengan 8 kurang 6 hasilnya 2 pangkat 2. Nah, bisa dicari sendiri dan nanti hasilnya sebanyak 3,43 pasien. Nah, untuk rata-rata jumlah pasien dalam antrian, bisa kita gunakan persamaan LQ sama dengan LS dikurang lambda per mu. Setelah diperoleh nilai LS 3,43 dikurangi dengan 6/4, hasilnya 1,93 pasien. Waktu pasien untuk menunggu itu disimbolkan dengan WQ ya, biasa disebutkan dengan rata-rata waktu pasien dalam menunggu. W itu waktu, Q itu menunggu atau antrian, kadang orang menyebutnya antrian. WQ sama dengan LQ per lambda. LQ sudah diperoleh nilainya yaitu sebesar 1,93 dan lambda adalah 6, maka hasil pembagiannya diperoleh 0,32 jam atau sekitar kurang lebih 19 menit. Nah, 19 menit ini sudah pasti lebih dari 15 menit, maka waktu yang melebihi 15 menit membuat pasien tidak nyaman dalam menunggu. Kesimpulannya, diperlukan 1 orang dokter lagi yang ditambahkan untuk berpraktek. Nah, sampai di sini dulu pembahasan mengenai kasus MMS. Berlatihlah untuk menyelesaikan soal di dalam forum diskusi. Dan jika ada yang tidak dipahami bisa ditanyakan melalui forum diskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.